Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdan Arijal Fahmi dengan nomor NPM 212203031, Prodi Pendidikan Sejarah UM Metro, akan menyelesaikan tugas akhir video mata kuliah Sejarah Asia Selatan. Materi kali ini yaitu tentang kerajaan Mughal sampai terbentuknya Bangladesh. Sejarah berdirinya Kerajaan Mughal India. Kerajaan Mughal berdiri seperempat abad sesudah berdirinya Kerajaan Safawi. Jadi, di antara tiga kerajaan besar Islam kerajaan inilah yang termuda. Kerajaan Mughal bukanlah kerajaan Islam pertama di anak benua India. Awal kekuasaan Islam di India terjadi pada masa Khalifah Al-Walid dari dinasti Umayyah. Penakluk wilayah ini dilakukan oleh tentara Bani Umayyah di bawah pimpinan Muhammad ibnu Qasim. Pada masa Muawiyah I, terjadi perampokan terhadap orang-orang Islam di India atas izin Khalifah Al-Walid. Ia mengirim Muhammad ibnu Qasim, yang dimana saat itu Ibnu Qasim usianya 17 tahun untuk memimpin pasukan. Dalam waktu 4 tahun lebih, Sian dan Punjab dapat ditaklukkan dan dikuasai, dan Muhammad bin Qasim menjadi gubernur yang menjalankan pemerintahan dengan rasa kemanusiaan yang tinggi. Riwayatnya berakhir tragis akibat pertikaian politik, dan pada tahun 1206 Masehi berdirilah Kesultanan Delhi yang meliputi dinasti Mamluk pada tahun 1206 sampai 1290 Masehi dan Khalji 1290 sampai 1320 Masehi. Tughlaq 1320 sampai 1414 Masehi. Said 1414 sampai 1451 Masehi, dan yang terakhir yaitu dinasti Lodi pada tahun 1951 sampai 1526 Masehi. Para penguasa kerajaan Mughal India. Yang pertama itu Babur, berkuasa pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi. Babur nama lengkap Zainuddin Muhammad Babur. Babur merupakan cucu Timur Ling dari pihak ayah dan keturunan Genghis Khan dari pihak ibu. Ayahnya Umar Mirza merupakan seorang penguasa Farghana. Masa pemerintahan Babur ditandai oleh dua persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu yang mencoba melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Mereka memberontak antara tahun 1526 sampai 1527 Masehi, dan muncul penguasa Muslim yang mengakui pemerintahannya di Afghanistan, yang masih setia pada keluarga Lodi, namun Babur dapat menyelesaikan semua persoalan tersebut. Raja yang kedua yaitu Humayun. Ia berkuasa pada tahun 1530 sampai 1540 Masehi dan 1556 Masehi. Babur digantikan oleh putra sulungnya yaitu Humayun yang bernama lengkap Nasruddin Humayun. Ia adalah seorang raja yang dermawan, ramah, dan suka memaafkan. Pada awal pemerintahannya, Humayun mengalami kesulitan karena perilaku dari saudara-saudaranya yang menuntut hak untuk memerintah. Pada 1540 Masehi terjadi perang antara Mughal dan orang-orang Afghanistan di Kanuj. Namun sayang, keberuntungan tidak lagi berpihak pada Mughal dan mereka kalah. Humayun mencoba kembali merebut kekuasaannya di Delhi pada tahun 1955 Masehi. Ia merebut Delhi yang saat itu diperintah Sikandar Sur dari dinasti Sur pada tahun 1540 sampai 1555 Masehi. Akhirnya ia memasuki kota ini
dan ia bisa memerintah kembali sampai tahun 1556 Masehi. Pada tahun 1556 Masehi, ia meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya, yaitu Jalaluddin Akbar. Yang ketiga, yaitu Raja Jalaluddin Akbar. Ia berkuasa pada tahun 1556 sampai 1605 Masehi. Sepeninggalan Humayun, tahta kerajaan Mughal dijabat oleh putranya, yaitu Akbar. Ia bergelar Sultan Abdul Fat Jalaluddin Akbar Khan. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti yang besar di India. Di awal masa pemerintahannya, Akbar berhadapan pemberontakan sisa-sisa keturunan Sarkan Shah yang masih berkuasa di Punjab. Setelah persoalan-persoalan dalam negeri dapat diatasi, Akbar mulai menyusun program ekspansi. Keberhasilan ekspansi di militer Akbar menandai berdirinya Mughal sebagai sebuah kesultanan besar. Di samping itu, Akbar menerapkan politik sul-i-kul atau toleransi universal yang memandang semua rakyat sama derajatnya. Mereka tidak membedakan sama sekali oleh ketentuan agama atau lapisan sosial. Pada tahun 1605 Masehi, Raja Mughal yang sangat masyhur ini wafat. Raja yang keempat yaitu Raja Jehangir yang berkuasa pada tahun 1605 sampai 1627 Masehi setelah Akbar, yaitu anaknya Jehangir. Masa pemerintahan Jehangir kurang lebih selama 23 tahun. Ia adalah penganut ahli al-sunnah wal jamaah. Sehingga din ilahi yang dibentuk oleh ayahnya menjadi hilang pengaruhnya. Pemerintahan Jehangir juga diwarnai dengan pemberontakan di Ambar yang tidak mampu dipadamkan. Pemberontakannya juga muncul dari dalam istana yang dipimpin oleh Khurram, putranya sendiri, dengan bantuan Panglima Muhammad Har. Khurram menangkap dan menyekap Jehangir. Berkat usaha pemaisuri, permusuhan ayah dan anak ini dapat dipadamkan pada masa kepemimpinannya. Jehangir berhasil menundukkan Bengala, Mawar, dan Kangra. Usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi oleh ayahnya Akbar. Raja yang kelima yaitu Syekh Jehan yang berkuasa pada tahun 1627 sampai 1650 Masehi. Syekh Jehan tampil menggantikan pemerintahan Jehangir. Syekh Jehan adalah seorang yang terpelajar. Ia memiliki bakat kepemimpinan dan memiliki jiwa intelektual dan seni. Bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahan terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama, masa pemerintahannya, Raja Juhar Singh Bundela berupa memberontak dan mengacau keamanan namun berhasil dipadamkan. Pada akhirnya, Darsikuh dibunuh oleh Aurangzeb. Syekh Jehan meninggal pada tahun 1657 Masehi setelah menderita sakit keras. Raja yang keenam yaitu Aurangzeb atau Alamgir I. Ia berkuasa pada tahun 1658 sampai 1707. Aurangzeb bergelar Alamgir pada Shah Ghazi. Ia penguasa yang berani dan bijaksana. Kebesarannya sejajar dengan Akbar pendahulunya. Pada tahun 1668 Masehi menyuruh perusakan kuil-kuil Hindu yang disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan politik dan
dan mensponsori pengakodifikasian hukum Islam yang dikenal dengan Fatwa 1 Alamgiri. Tindakan Aurangzeb ini menyulut kemarahan orang-orang Hindu. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan pemberontakan di masanya. Meskipun pemberontakan-pemberontakan tersebut dapat dipadamkan, tetapi tidak sepenuhnya tuntas. Hal ini terbukti ketika Aurangzeb meninggal pada tahun 1707. Banyak provinsi-provinsi yang letaknya jauh dari pusat kerajaan memisahkan diri. Raja yang ketujuh, yaitu pemerintahan pasca Aurangzeb. Sepeninggalan Aurangzeb pada tahun 1707, Kesultanan Mughal diperintah oleh generasi-generasi yang lemah sampai tahun 1858 Masehi. Sultan-sultan Mughal tidak mampu lagi mengendalikan wilayah yang cukup luas dan kekuasaan lokal Hindu yang cukup dinamis. Di samping karena konflik di antara mereka sendiri yang berebut kekuasaan, sultan-sultan penerus Aurangzeb yaitu Bahadur Shah yaitu berkuasa pada tahun 1707 sampai 1712 Masehi. Yaitu selanjutnya digantikan oleh Azimusyah yang berkuasa pada tahun 1712 sampai 1713 Masehi. Yang selanjutnya yaitu Farrukhsiyar yang berkuasa pada 1713 sampai 1019 Masehi, yang digantikan oleh Muhammad Syekh yaitu pada tahun 1719 sampai 1748 Masehi, yang digantikan oleh Ahmad Syekh yang berkuasa pada tahun 1748 sampai 1754 Masehi. Alamgir II yang berkuasa pada tahun 1754 sampai 1759 Masehi dan digantikan oleh Shah Alam pada tahun 1761 sampai 1806 Masehi, yang digantikan oleh Akbar II yang berkuasa pada tahun 1806 sampai 1837 Masehi, dan Baharuddin Shah II yang berkuasa pada tahun 1837 sampai 1858 Masehi. Setelah masa pemerintahan Aurangzeb gagal membangun kesultanan kerajaan, hingga akhirnya Moghul terpecah menjadi beberapa kerajaan yang berdiri sendiri. Bersamaan melemahnya Moghul, bangsa-bangsa barat terus melakukan penetrasi di India. Akhirnya Inggris berhasil menjadi negara yang paling berkuasa di India pada tahun 1947. Bangladesh yang berhasil dari bangsa Bengali atau Bangala yang merupakan negara dengan rakyat terpadat dan termiskin di dunia pada tahun 1974. Pakistan akhirnya resmi mengakui kemerdekaannya dan kedaulatan negara Bangladesh. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.